The second or under 21 team from Tajikistan, and this makes me very, very surprised. Coach, when's your contract with Tajikistan ending? After Asia Cup. So you want to continue there, or you looking? In football, everything you never know. Sada sedikit bicara bahasa in Malaysia, we will see. You have coached here before in this region. Sorry, you must translate in Russian. Excuse me, can you remind me? Dan kita sebagai pemain ke-12 wajib support mereka. Saya masih membaca begitu banyak komentar-komentar yang negatif. Di konten semalam, ini kan lawannya anak-anak TK. Coba nanti lawan Vietnam. Coba nanti lawan Thailand. Coba nanti lawan tim-tim Eropa. Ya, emangnya Thailand itu bisa lawan tim-tim Eropa? Kalau nggak salah mereka di pertandingan persahabatan ya. Itu kan mereka kalah tuh lawan Georgia dengan skor 8-0. Gak gampang. Tapi kalau kita lawan Thailand, kita sudah bisa mengalahkan mereka, teman-teman. Kita punya kemampuan tersebut di Piala AFF 2022. Sayangnya aja para pemain kita nggak bisa melakukan finishing. Tapi sekarang kan kita sudah punya striker yang bagus nih di depan. Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta. Yang kita harapkan mereka akan konsisten dalam melakukan finishing. Jadi saya dalam konten ini bukan artinya ingin membela Coach Sintayong, apalagi ingin memuji setinggi langit. Tapi ini adalah fakta. Masa saya nggak boleh ngomong sesuai dengan fakta? Ya kalian tahulah konten-konten dari channel YouTube Triple B kan. Bung Binder itu selalu bicara berdasarkan fakta. Karena Triple B itu teman-teman bukan saja singkatan dari bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong! Yang membuat heran adalah dengan performa review rapot penampilan seperti itu, Witan dan Egy selalu mendapatkan panggilan ke tim nasional. Jadi seolah-olah menjadi squad tetap atau langganan timnas Indonesia di era STY ini. Jadi mau performanya lagi baik, apalagi jelek, tetap selalu dapat tempat di timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1, Witan juga tidak sedang meyakinkan gitu loh, belum bikin gol. Egy lumayan lah, lebih lumayan di Dewa United, sudah bikin gol, 3 gol, 4 assist. Tapi ya itu tadi, Egy nggak memperlihatkan kualitas terbaiknya selama di timnas. Tapi apakah karena Egy dan Witan adalah langganan terus harus selalu masuk, selalu dipanggil, selalu langganan? Ini pertanyaan besar gitu kan. Pertanyaan besar terhadap STY, terhadap pelatih. Karena menurut saya sih kadang ada baiknya pemain itu diparkir dulu untuk dia bisa berpikir, untuk dia bisa berintrospeksi dan menaikkan kualitas dirinya, memotivasi dirinya untuk tampil lebih baik lagi. Pertanyaannya, siapa yang main? Kan gitu. Apa mungkin para pemain yang kita sudah siapkan buat AFC U23 ini kualifikasi apa coba? Apa ada inget nggak? Olimpik. Jadi kalau kita lolos grup, nanti kita main lagi di AFC U23 di tahun depan. Saya lupa bulan apa. Bulan Mei ini kualifikasi Olimpik. Olimpik itu bulan Juli. Pengen nggak masuk Olimpik? Ya pengen, namanya juga nyoba. Kapan lagi gitu? Nah jadi ini yang mesti juga kita mesti mengerti, jangan sekedar melihat oh ini pertandingan, oh kita isi, oh ini kita, oh ya udah lagi bagus. Ini ada step setiap kualifikasi itu ada rencana. Gitu. Kalau saya lebih milih apa? AFC U23, habis itu main lagi bulan apa? Mei. Siapa tahu main Olimpik. Nah itu ini yang kita harus benar-benar membuat keputusan itu secara jernih, jangan emosi. Gitu. Nah ini kan sempat menjadi kemudian problema di timnas Indonesia. Sangat jarang striker yang kemudian bisa main bagus di timnas senior. Tapi sekarang kita punya Dimas, kita punya Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strike juga sebenarnya dipanggil. Kalau Bung Toel sendiri melihat apakah solusi lini depan sebenarnya sekarang sudah ditemukan? Ya jangan cepat-cepat juga menilai solusi lini depan sudah ditemukan kan, lawannya Brunei kan. Ya. Bahkan di babak pertama cuma 2 gol. Itu kan sempat kelihatan tuh agak
kebingungannya tuh, nggak tembus-tembus gawang Brunei. Jadi menurut saya sih catatan kemarin di leg pertama di GBK itu formasi babak pertama nggak terlalu ideal atau nggak jadi maksimal, nggak efektif. Memainkan Dendi, Dimas Derajat dan Hoki Caraka berbarengan, menurut saya sih ternyata nggak jalan dengan cukup baik. Terbukti di babak kedua dengan pergantian masuknya Sananta, dengan Sananta sendirian didampingi oleh Dimas Derajat jauh lebih efektif. Sananta langsung bikin gol heading kalau nggak salah, lalu plus gol penalti kan, ngambil dari penaltinya Sandy Walsh. Sananta ambil. Jadi saya pikir di babak kedua baru ada perubahan. Jadi ketika tim parkir bus seperti Brunei, ternyata di babak pertama Indonesia kesulitan untuk membongkar itu. Tapi di babak kedua dengan perubahan permainan, dengan mengantisipasi katakanlah kurang efektifnya mainkan 3 striker sekaligus, Sinteyong ternyata menjadi lebih baik di babak kedua. Terutama juga masuknya Ricky Kambuaya di tengah. Tapi kalau kan asalnya kan Mark sama Sandy Walsh. Ya. Babak kedua kan Sandy Walsh dengan Ricky Kambuaya. Ya, jadi kalau dibandingkan babak pertama sama babak kedua lebih efektif yang babak kedua lebih cair. Terutama karena strikernya nggak ditumpuk 3. Ya, tapi offensively kalau dibandingkan dalam mungkin 10 tahun terakhir, Bung Toel, apakah yang sekarang ini yang paling menjanjikan? 10 tahun terakhir dalam konteks striker? Iya. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga secara kualitas individu maupun secara performa di tim nasional. Nggak bisa cepat saya bilang itu, nggak bisa cepat bahwa ini yang paling menjanjikan, nggak bisa. Pelatih Tajikistan, Petar Sagat, berbicara tentang iklim supporter fanatik di Asia. Petar baru saja memimpin timnya berlaga di final Pesta Bola Merdeka 2023 melawan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Selasa 17/10. Pada laga ini Tajikistan sukses meraih juara dengan kemenangan 2-0 atas tim tuan rumah. Kemenangan ini jadi sorotan karena laga dipenuhi supporter Harimau Malaya yang mendukung penuh timnya. Pelatih Tajikistan, Petar Sagat, berbicara tentang iklim supporter fanatik di Asia. Petar baru saja memimpin timnya berlaga di final Pesta Bola Merdeka 2023 melawan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Selasa 17/10. Pada laga ini Tajikistan sukses meraih juara dengan kemenangan 2-0 atas tim tuan rumah. Kemenangan ini jadi sorotan karena laga dipenuhi supporter Harimau Malaya yang mendukung penuh timnya. Kondisi stadion yang ramai riuh juga mendapatkan sorotan dari pelatih berpaspor Kroasia tersebut. Petar Sagat menjelaskan, berdasarkan pengalamannya supporter fanatik saat ini masih dikuasai oleh Borussia Dortmund. Namun, atmosfer di markas Malaysia cukup baik dengan nyanyian supporter selama pertandingan. Meski tekanan tim tuan rumah cukup ramai, hal tersebut masih belum bisa mengalahkan supporter berjuluk The Black Yellows tersebut. Saya akan mengatakan yang jelas di Jerman, Borussia Dortmund sangat sulit dikalahkan. Ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi kemudian saya harus mengatakan dengan jujur, saya tidak melihat yang lain. Karena nyanyian ini saya tahu bahwa Anda akan datang, kata Petar Sagat dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Astro Arena. Menariknya, pelatih berusia 57 tahun tersebut justru menilai bahwa supporter Indonesia tidak kalah fanatik. Bahkan, atmosfer tersebut cukup unik dan tidak kalah dengan Italia. Pernyataan Petar bukan tanpa alasan, dia sempat merasakan atmosfer Liga 1 saat masih jadi pelatih PSM Makassar dan sempat jadi juru taktik Bali Devata. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Anda dapat berbicara tentang Italia. Kita dapat berbicara ketika saya berada di Indonesia juga sangat luar biasa. Saya juga mengetahuinya, tambahnya. Petar juga memberikan apresiasi pada anak asuhnya yang bisa bermain lepas meski mendapatkan teror dari supporter Malaysia. Mereka juga mampu tampil solid dan membuat supporter tuan rumah menderita setelah Tajikistan bisa meraih kemenangan. Tetapi hari ini semua persiapan ini karena Anda tahu semuanya. Mereka, supporter Malaysia, bernyanyi bersama. Mereka tertawa bersama. Satu-satunya yang akan membuat semuanya rusak adalah kami dengan hasil yang kami dapatkan, kemenangan Tajikistan, pungkasnya. Petar Sagat unjuk kemampuan berbahasa Indonesia usai membekuk timnas Malaysia. Ia pernah menangani PSM Makassar. Pelatih timnas Tajikistan, Petar Sagat, rupanya tak melupakan bahasa Indonesia meski sudah 1 dekade meninggalkan negara ini. Sosok asal Kroasia itu saat ini menangani timnas Tajikistan, negara yang ia latih sejak Januari tahun 2022. Teranyar, Tajikistan menjungkalkan timnas Malaysia dalam laga final turnamen Pesta Bola Merdeka, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023 malam.
Tajikistan berhak atas trofi di Stadion Nasional Bukit Jalil setelah menang 2-0 berkat gol Rustam Sairov dan Samif Sahrom. Usai pertandingan, Petar mendapat pertanyaan dari media lokal mengenai peluang berkarir di Liga Super Malaysia. Pria berusia 57 tahun itu pada mulanya menjawab diplomatis mengenai kontraknya bersama Tajikistan. "Kontrak saya bersama Tajikistan akan selesai setelah Piala Asia," tutur Petar dari kanal YouTube Makan Bola. "Dalam sepak bola kita tidak bisa memprediksi," sambungnya. Di Piala Asia 2023, Tajikistan ditempatkan di grup A bersama Qatar, China, dan Lebanon. Sejurus kemudian, ia memamerkan kemampuan berbahasa Indonesia, yang didapatnya berkat melatih Bali The Fata dan PSM Makassar. Petar memang menyebutnya sebagai bahasa Malaysia, tetapi bibirnya tak bisa berbohong, ia hampir mengucapkan Indonesia. "Saya sedikit bicara bahasa Malaysia," ucap Petar dengan percaya diri tetapi terbata-bata. "Jadi kita akan lihat," lanjutnya menggunakan bahasa Inggris. 1 dekade silam, Petar merupakan sosok pelatih yang populer di mata supporter PSM. Saat itu, ia melatih PSM yang berkompetisi di Liga Primer Indonesia. Ia disebut turut menalangi biaya perawatan cedera pemain PSM, bahkan turut menambal gaji yang seret dari kantongnya pribadi. Ia juga rela menjemput M. Rahmat, winger yang kini membela Bali United, ke kampung halamannya walau harus menerjang banjir. Romansa Petar bersama PSM diabadikan dalam buku berjudul Petar Segat, Tumbuh di Daerah Konflik hingga Kecintaannya pada PSM Makassar, yang terbit pada 2015. Petar membuka peluang selepas Piala Asia 2023, boleh jadi ia suatu saat ingin kembali ke Indonesia.